Ketika bahas soal Korea Utara dan Korea Selatan, kita pasti keingat soal konfliknya di semenanjung Korea yang nggak ada habis-habisnya. Tapi daripada kita bahas konfliknya yang nggak habis-habis itu, mending kita bahas nation branding daripada Korea Utara dan Korea Selatan ini. Tapi sebelum masuk ke nation brandingnya, saya mau bahas dulu beberapa hal soal sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sampai ke kondisi warga negaranya itu kayak gimana di masing-masing negara. Oke, yang pertama itu saya masuk ke sistem pemerintahannya ya. Kita mulai dari Korea Selatan. Korea Selatan ini mengalami transformasi yang luar biasa dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia. Dari awal 1960-an, Korea Selatan telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, bahkan sampai dikasih julukan keajaiban di Sungai Han, yang menandai peralihan dari ekonomi agraris menuju ke uh, industri dan teknologi yang maju. Faktor-faktor seperti inovasi, perkembangan teknologi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan industri, serta hubungan luar negeri yang kuat itu menjadi kunci perkembangan daripada Korea Selatan itu sendiri. Tapi di sisi lain, Korea Utara ini sebuah negara yang terisolasi secara politik dan ekonominya. Terus setelah menjalani periode kepemimpinan otoriter yang kuat di bawah dinasti Kim, kemudian kebijakan isolasionis, pembatasan akses informasi, serta pengembangan program senjata nuklir ini sudah menjadi fokus utama dari Korea Utara dalam citra internasional. Kemudian kita lanjut kepada sistem ekonominya. Buat sistem ekonominya, Korea Selatan ini seperti yang udah disebutin tadi, udah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat semenjak tahun 1960-an dengan fokus pada industrialisasi dan ekspor. Sementara sektor swastanya itu udah berkembang juga, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Tetapi di Korea Utara mengadopsi model ekonomi komunis dengan pemerintah memiliki kendali sepenuhnya terhadap sektor ekonomi. Pembangunan ekonominya lebih terbatas dan terhambat karena Korea Utara ini cenderung menutup diri daripada dunia luar. Terus kita lanjut kepada kondisi warga negaranya. Untuk kondisi warga negaranya, sistem pemerintahan dan ideologi yang dianut oleh suatu negara itu sangat berpengaruh kepada warga negaranya itu sendiri. Mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, itu ngaruh banget. Kalau di Korea Selatan, setiap masyarakat itu menikmati kebebasan berindividu. Hak asasi manusia itu dihormati banget dan punya tingkat hidup yang relatif lebih tinggi. Terus warga itu punya akses kepada berbagai sumber informasi dan media, dan itu yang paling terasa sih dari Korea Selatan. Sementara kalau di Korea Utara itu kebalikannya, warga ini mengalami pembatasan terhadap kebebasan pribadi, terus ada kontrol ketat pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari, terus kondisi ekonomi yang jauh lebih sulit karena informasi itu dikendalikan sama pemerintah, sehingga akses terhadap informasi dari luar itu sangat terbatas. Bahkan Korea Utara ini membatasi warganya untuk berpergian. Jadi kalau warganya mau sekedar pindah kota dari kota A ke kota B ini sendiri udah susah, butuh izin. Sementara kalau Korea Selatan itu nggak perlu. Terus lanjut ke bagian nation brandingnya. Saya mau bahas strategi nation brandingnya masing-masing negara ini. Yang pertama dari Korsel. Korsel ini dia itu pertama pakai strategi Korean Wave yang dimulai pada 1990-an. Jadi Korean Wave ini gampangnya adalah menyebarnya gelombang budaya pop Korea ke seluruh negara, ke seluruh kancah internasional yang dimulai pada 1990-an. Jadi gelombang Korea ini, Korean Wave ini memicu banyak orang untuk belajar bahasa Korea, terus tertarik sama kebudayaan Korea juga, sehingga menghasilkan Korean Wave atau disebut juga Hallyu. Terus lanjut lagi, Korea Selatan ini juga gencar soal pariwisata. Barangkali pernah dengar yang namanya Pulau Jeju, Jeju Island, sama kota Seoul. Seoul ini salah satu kota metropolitan, kota utamanya yang jadi pusat industri dan perkembangan teknologi. Terus kedua tempat ini juga salah satu yang paling sering dijadikan tempat syuting buat film-film Korea drama. Terus untuk strategi Korea Utara ini sendiri memang sudah saya sebut tadi di awal, dia agak tertutup, agak terisolasi. Jadi informasi yang saya temukan ini, Korea Utara ini menggunakan Air Koryo. Air Koryo ini apa? Air Koryo ini adalah salah satu maskapai penerbangannya Korea Utara
Dan menurut info dari CNBC Indonesia, pesawat Air Koryo ini ternyata menggunakan model Tupolev Tu-204 buatannya Rusia. Jadi itu sudah menjadi interaksi Korea Utara dengan negara lain. Kemudian dari strategi tadi, saya ingin menyambungkannya dengan buku Competitive Identity karya Simon Anholt. Dalam buku Competitive Identity ini, Simon Anholt ini menekankan ada 6 elemen penting dalam melakukan nation branding. Ada pariwisata, ada ekspor, kebijakan pemerintah, investasi, budaya, sama masyarakat. Saya akan bahas beberapa poin yang saya temukan aja. Buat Korsel, mereka menekankan di pariwisata menggunakan Jeju Island dan Seoul seperti yang saya sebut tadi, karena kedua tempat ini salah satu tempat yang paling sering dijadikan syuting Korea drama. Jadi orang ketika menonton Korea drama melihat tempat ini, ih cakep ya, ih bagus ya, ih rapih ya, ih modern ya. Jadi orang tuh pengen datang. Orang mendatangkan melalui film-film drama Korea itu mendatangkan minat dari masyarakat global untuk datang ke Korea Selatan. Kemudian untuk ekspor, Korea Selatan ini melakukan ekspor barang elektronik seperti LG, terus ada Samsung, sudah jelas. Terus ada juga Hyundai, itu merek mobil. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah ini, Korea Selatan cenderung aktif di forum-forum global seperti G20. Terus kalau buat budaya dan warisan, sudah saya sebut tadi, ada Korean Wave, Hallyu. Ini salah satu budaya yang sangat kuat dari Korea Selatan karena efeknya itu udah kemana-mana. Terus untuk Korut, saya juga memakai beberapa faktor, beberapa elemen aja, saya nggak pakai semuanya. Yang pertama itu ada pariwisata. Jadi Korut ini secara mengejutkan menggunakan Demilitarized Zone atau DMZ ini sebagai tempat pariwisata. Terus ada Tower of Juche Idea. Kemudian ada Museum Koryo. Terus untuk ekspor saya tidak menemukan data-datanya. Dan untuk kebijakan pemerintah, Korea Selatan ini menunjukkan diri sebagai negara yang mandiri melalui ideologi Juche ini. Pemerintah menggunakan propaganda untuk membangun citra kekuatan militer dan politiknya. Kemudian dari elemen rakyat, propaganda ini sukses mempromosikan rakyat Korut sebagai pekerja keras dan loyal terhadap negaranya. Namun, kontrol ketat pemerintah membatasi interaksi masyarakatnya itu sendiri dengan dunia luar. Kemudian saya akan mengaitkan dengan buku yang kedua, yaitu buku City Branding karya Kate Dini. Dalam buku City Branding ini diperkenalkan sebagai sebuah konsep yang menjadikan city branding ini sebagai bagian terintegrasi daripada nation branding itu sendiri. Jadi kalau city brandingnya bagus, otomatis juga bisa meningkatkan nation brandingnya itu sendiri. Lanjut ke ini, saya kaitkan kepada Korsel. Pertama, Korsel ini punya Seoul, kota Seoul sebagai simbol ekonomi modern karena Seoul ini punya ekonomi yang inovatif, berbasis teknologi, dan kehidupan yang modern. Terus ada Busan sebagai kota pusat budaya. Busan ini memperkuat branding Korsel sebagai pusat budaya dan hiburan global dengan adanya Busan International Film Festival atau BIFF. Kemudian ada Yeongju yang menjadi kota destinasi tradisional. Yeongju ini menonjolkan sisi tradisional dan sejarah Korea sebagai museum tanpa dinding. Dan hadirnya tempat wisata seperti Kuil Bulguksa dan Observatorium Cheongseongdae, semoga benar cara nyebutnya, sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Terus kita lanjut ke Korut. Korut ini ada Pyongyang sebagai kota simbol ideologi. Pyongyang ini diposisikan sebagai pusat ideologi negara yang menunjukkan kemandirian dan kesetiaan terhadap pemerintah dengan hadirnya monumen Juche Tower. Terus ada Wonsan, kota lambang perlawanan dan kemandirian. Kota Wonsan ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi mandiri melalui inisiatif pariwisata dan proyek pembangunan pesisir. Terus ada juga Wonsan Special Tourist Zone yang dirancang khusus untuk menarik wisatawan internasional, meskipun hasilnya minim. Jadi untuk kesimpulannya, meskipun sama-sama Korea, tapi Korsel sama Korut ini punya nation branding yang kontras banget. Kayak Korut yang pengen kelihatan otoriter dan mandiri, sementara Korsel ini negaranya terbuka dan udah berkembang banget kalau mau dibandingin sama Korsel.
Intinya semua tergantung sama national interest-nya negara itu masing-masing sendiri. Korsel yang begini, korup yang begini, pasti punya tujuannya masing-masing. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.